potensi menentukan generasi yang nanti akan berujung. Bantuan Pak Herudin, Kepala SMA Negeri 1 Matangguli. Minggu lalu baru diikuti dengan Syekh Fadil Rahmi di Banda Aceh. Dan baru kali ini saya mendengarkan pemaparan langsung dari Amri Fakih. Biasanya saya dengar ceramah penggalan-penggalan di TikTok terkait dengan generasi yang ditawarkan oleh Ustaz. Cuman mungkin apple to apple-nya masih terlalu besar. Yang saya maksudkan adalah ketika kita bicara tentang bagaimana kita membandingkan pada kehidupan Rasulullah, kemudian bagaimana Rasulullah membentuk komunitas, itu sebenarnya bukan hanya networking yang dibangun dan sebagainya, tetapi spiritnya juga berbeda. Spiritnya apa yang saya maksud? Dulu itu musuhnya sama, jelas. Musuhnya umat Islam itu sama, jelas. Kemudian yang membangun generasi itu juga orang yang jadi memang patuhannya memang berbeda dengan apa yang kita rasakan hari ini. Baik lagi mudah dalam pemilihan visi di kampung modal yang itu kan ada friksi-friksi yang sebenarnya tidak semuanya benar dan tidak semuanya juga salah. Jadi generasi apa yang harus kita bangun kalau kita sebenarnya tidak memiliki kesepahaman, karena memang tidak akan terbangun kesepahaman yang sama. Jadi kalau misalnya kita membandingkan pada kehidupan Rasulullah, itu saya pikir terlalu jauh, karena memang Rasulullah membangun networking, beliau memegang sesuatu yang datangnya dari Allah. Jadi kita harus patuh gitu. Dan itu kan begini, ini saya ingin mengatakan bahwa wafat, ketika sudah wafat, maka disitulah terjadi kegaduhan politik kan. Ketika dipimpin oleh para Khalifah Rasyidin, dimulai dari Abu Bakar dan sebagainya, justru friksi itu terjadi di kalangan umat Islam sendiri, bukan Yahudi yang membunuh Abu Bakar, Umar, justru para tahfiz yang mereka paham agama, yang mereka menghafal Quran dan sebagainya. Ya, ini kan jadi kengerian tersendiri ketika kita ngomong politik. Meskipun tadi apa yang disampaikan oleh Syekh Fadil Rahmi, ya berpolitik itu merupakan keniscayaan. Tetapi ketika kita melihat historis, ternyata kita agak-agak ngeri kalau misalnya kita melihat seperti itu, apalagi kita harus membangun sebuah generasi yang dimaksudkan oleh Ustadz tadi. Itu satu, Ustadz yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, sebenarnya ada sikap egalitarian yang dibangun oleh Rasulullah, dan itu saya pikir juga bagian yang sederhana tetapi juga mampu membangun generasi yang besar. Apa itu? Rasulullah tidak pernah menyebutkan orang yang sekeliling dia itu dengan panggilan-panggilan yang merendahkan, anak buah misalnya, mereka dengan sahabat, memperlakukan mereka sebagai sahabat. Saya pikir itu bahasa yang sangat egalitarian yang kemudian bisa mengajak sahabat-sahabatnya itu membangun sebuah generasi yang besar. Saya pikir itu Ustadz dari saya, terima kasih. Saya pimpinan di sekolah, jadi menarik sekali ketika Ustadz menyampaikan bahwa pendidikan manusiawi ya pendidikan manusiawi. Nah, saya kepingin Ustadz juga dengan pengalaman Ustadz yang sudah di mana-mana, yang sudah kemana-mana, mungkin ada best practice yang bisa Ustadz ceritakan ke kami bagaimana pendidikan manusiawi itu ada, kemudian bisa kita adapsi di sekolah-sekolah kita, terutama di Aceh Utara. Itu saja Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin karena pertanyaannya ataupun saran masukan yang disampaikan terlalu melebar, dipersilakan kepada Ustadz Amri untuk memberikan tanggapan terhadap 3 item yang disuguhkan. Silakan. Baik, bagus sekali saya menerima masukan ini. Masukan ini adalah ibaratkan memperjelas. Ustaz membandingkannya dengan Rasulullah, itu terlalu jauh dengan kondisi kita saat ini. Bukankah Rasulullah itu menjadi teladan kita? Jauh itu ketidakmampuan kita untuk mengambil teladan secara pasti dari beliau dalam kondisi yang kita hadapi sekarang. Itu belum kita jelaskan bahwa kita ingin skema daripada perjuangan Rasulullah itu kita buat skemanya seperti apa. Nah, skema itu bisa diterapkan dalam
kehidupan kita. Bisa, kenapa tidak? Ya. Rasulullah seperti dikatakan tadi, beliau itu kan egaliter dalam. Itu yang saya sampaikan tadi, ada saling menghargai dan kerjasama masyarakat terwujud. Itu harus kita wujudkan dulu, sehingga terwujudnya sistem politik yang sehat, pemimpin yang baik. Satu. Yang kedua, para sahabat itu kan, Ustadz kan terjadi juga perang di antara para sahabat, ada pembunuhan. Yang terjadi itu apakah menggagalkan misi Islam, sebuah grand narasi besar yang terwujud, atau itu hanya gagal pribadi satu orang? Coba kita jawab. Terbunuh Umar, terbunuhnya Utsman, itu menggagalkan grand narasi pada saat itu atau tidak? Hah? Adakah ekspansi Islam terus berlanjut? Berlanjut terus. Itu keberhasilan generasinya kuat. Walaupun mana yang lain melanjutkan perjuangan umat. Generasinya kuat. Jadi Umar, si Abu Bakar yang bahan Abu Bakar, kafir gimana bukan bahan Ali Umar, tidak, generasinya kuat. Silakan terbunuh ini, silakan berganti itu. Rasulullah kesalahan tidak terawat. Nah, ini Terima kasih kepada Ustaz. Ada yang ingin tahu di sudut ibu akan di tidak mau kalah hanya dari kaula pria. Ibu tanyakan mungkin ada pertanyaan yang sudah pendam yang malam ini pada pada di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita buka untuk satu penanya lagi. Dipersilakan kepada Nabi yang berada di meja ketiga. Kan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan. Berbicara tentang untuk menuju aksinya katanya memiliki pemimpin yang ideal itu aja. Ustaz telah menawarkan bahwa harus kembali dari generasi yang besar. Ada Tuhan sepakat Ustaz. Cuma lo pikir generasi besar harus dirancang oleh orang besar. Ini pasti. Di antara orang besar yang mampu membuat generasi besar di Aceh, tokoh idola kita yang kami Muhammad Hasan Giro. Beliau telah menawarkan generasi besar dan wilayah masyarakat Aceh menerima. Yang kemudian generasi tersebut selesai dengan perdamaian dan gang yang dibuat dalam Helsinki. Kemudian dijabarkan dengan legalitas yang lain yaitu UPA. Ketika UPA lahir, masyarakat Aceh tergantung harapan bahwa Acehnya benogot karena UPA. Ternyata untuk anggaran UPA-nya lagi laksana perubahan dia luka lagi perubahannya hanya sekedar untuk mata nggak bayar dulu lagi. Maka Ustaz, generasi ini
kukuh mampu munculkan kembali untuk bisa terwujud pemimpin yang good untuk Aceh. Sementara wate kue ini Ujung Pelami hanya tinggal hitungan 14 bulan saja. Bulan 2 pintu harus nak Ujung Pelami. Ku asik kata persiapan artinya organisasi besar ke masyarakat Aceh untuk mewujudkan pemimpin Aceh yang lebih baik. Generasinya hanya mampu berdesain oleh tokoh-tokoh di luar daripadanya hanya mampu. Kondisi real di lapangan orangnya masyarakat Aceh haruko payah gekoh orang lain. Artinya rumah program narasi untuk dan penjahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa berkata, mungkin kita langkah dan ibu-ibu tadinya bisa lebih senang semangat. Bagaimana konsep dan metode mendidik anak menjadi pemimpin di masa yang akan datang sendiri. Terima kasih Nyonya Cucu dia mungkin hadir ya. Kamala mantap tapi beliau yang tentang makan masalah lagi urun raw anak soi ke tapi yang kamu anak lonnya kibandera bejek pemimpin ukelnya luar biasa seorang ibu sangat sesuai konteks ya. Bagaimana mendidik anak-anak ya untuk supaya menjadi pemimpin bagi mereka bagi dirinya sendiri. Memang konsep pemimpin yang baik dia yang mampu memimpin dirinya sendiri. Nah, kepemimpinan atau leadership dalam banyak literatur hari ini kita baca itu dimulai dengan kemandirian dan kemampuan dia membuka diri dan menerima perbedaan yang kontak ya. Pada saat mewujudkan kemandiriannya, semua bisa dia urus sendiri. Lontuan lagi maaf, pada saat muncul pendidikan, lembaga pendidikan hari ini, lulus anak kita 6 tahun di lembaga pendidikan, mengirah pingan hana itu, ita gunbu hana itu, irah bajai hana itu. Ada nggak lebih mereka bajai keroi hana itu dong. Pu yang itu irah keroi, kemudian mereka mampu untuk masak sendiri nasi mereka persiapkan apa yang mereka suka sambal buat sendiri. 6 tahun Pak lembaga pendidikan. Nyon kan? Bagaimana ini bisa mendidik kemandiriannya, leadershipnya? Pada saat dia masih diajarkan bergantung pada orang lain. Nah ini sistem pendidikan kita ubah untuk mulai leadership yang bisa mengurus dirinya sendiri sedari awal. Lalu kemudian dia bisa menerima perbedaan dan suka untuk bertanya. Yang bertanya apabila ada ketika nyo adalah yang kita dalam leadership itu terhambat. Nona istilah di masyarakat katanya ambil punya. Kemudian katanya ile hana kabel long perkataannya ngawaikan. Justru kita semangatkan mereka, pertanyaannya bagus. Jawab pertanyaan ini itu di kelas. Kamu sudah bisa. Ya, jadi dulu. Itu semangat kan? Buat sebuah ya kita menerima dan itu mungkin menurut hemat kami kalau kita berpikir
bahwa yang cara mendesainnya kahana leurung. Itu salah. Ketika memang Hasan Tiro berhasil, tapi sekarang kita beliau ke almarhum berarti sudah hana leurung yang lagi kayaknya. Itu yang salah. Beliau sudah tidak ada. Sekali beliau yang mampu mendesain dan narasi untuk Aceh dari 10 tahun sampai melihat ini 50 tahun yang akan datang. Apakah syariat Islam di Aceh bisa menjadi grand narasi bersama? Tidak. Sehingga UUPA ini korban di atas muka menurut kita masalah syariat Islam. Kita sendiri sepakat grand narasi syariat Islam itu adalah bagian penting dari hidup kita di Aceh, sehingga UUPA itu ada sebagai legalitas terhadap syariat Islam. Jadi UUPA ini sebenarnya untuk apa ini? Untuk syariat Islam kah? Atau maaf untuk mantan komandan? Untuk para elit? Untuk masyarakat fakir miskin? Honamanya sebenarnya. Karena hana mohome sehingga kita nyoh tak pegawai no, tapi ini apa hana atau bendera mana yang penting atau yang lain yang penting. Hana tahu pegawai. Karena apa? Generasi kita belum ada, sehingga undang-undang itu nggak bisa melegalitaskan generasi. Oke, benar ya? Bisa dipahami ya? Maka kita butuh itu. Lalu setelah itu jangankan UPA yang lebih daripadanya dengan pegawai. Kenapa? Bersatunya kita dengan satu grand narasi bersama. Apakah kita sepakat nggak syariat Islam menjadi grand narasi yang harus diperjuangkan semuanya? Contoh misalkan ya, sehingga menyintanya sepakat somatang yang pasti pegang demi syariat Islam. Yang label politik mandung. Kenapa? Yang baru melegalitas naik. Kenapa? Masyarakat mandung itu jauh menyenyak. Mari kita bercermin dari kebugaman. Jadi beberapa waktu lagi Ustaz sanggup nggak? Karena ini waktunya singkat, maka pinter-pinter kepada siapa yang mau naik untuk mencari isu sentral di tempatnya masing-masing. Jadi grand narasi menjadi small narasi, narasi kecil. Karena hanya narasi besar, cara-cara mereka narasi kecil. Contoh di luar negeri. Di luar negeri saatnya yang anti-Islam. Kelompok sayap kiri yang mereka mendesain grand narasi kecil di barat itu apa? Kelompok anti-Islam membakar Al-Quran dan juga anti terhadap refugee urus muslim yang terhubung. Itu gak partai namanya. Hari-hari adalah untuk anti-Islam tapi orang itu gak. Mereka ini mencari narasi kecil yang bisa mereka perjuangkan untuk mencapai suara. Itu gak partai untuk memperjuangkan ini. Lalu kemudian di Kanada sendiri, di Amerika juga, mereka memperjuangkan narasi yang lain yaitu LGBT. Ada narasi kecil orang itu tentang LGBT. Lalu naiklah yang masuk ke parlemen itu mereka perjuangkan LGBT, Hollanda LGBT. Sekarang Trump dia buat narasi anti LGBT untuk cara LGBT. Trump kan baru saja dia berpidato bahwa di anti LGBT punya lo jadi presiden LGBT lompabeh mendung. Silakan satu memperjuangkan LGBT, satu anti LGBT. Diuji dua generasi kecil ini, so yang akan terpilih itu. Berarti siap-siap Trump terpilih dengan narasi LGBT. Pokoknya hoya aja label di yang saja itu. Siap-siap LGBT bayang. Narasi yang kecil masing-masing. Karena apa? Hanya narasi bersama loh tanya. Kata narasi daerah masing-masing tanya. Orang pilih permasalahan orang pilih. Carang-carang membaca masalahnya. Nepegat narasi roh. Saja nepegah apa? Uji. Uji. Bagi dia kopi nepegahnya. Kemudian jatuh panggung nepegahnya. Mbak YouTube nepegahnya. Ini saja saja nepegah. Soalnya tapi nepegahnya. Nanti adalah nyo. Kaikapnya di bawah masyarakat drone. Saboh tak kaya yang dia pegang. Punya masyarakat senang drone, apa yang rupek. Memang kamu merasa di tanah luas memang masalahnya kamu. Apa yang namanya dipilih grand small narasi menciptakan drone. Yang mungkin sebagai solusi karena kita belum menciptakan narasi besar. Itu begitu hemat kami. Wallahu a'lam. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan kepada selanjutnya kita buka persilakan.
Mungkin dari Kaula Muda, dari KNPI mungkin ada pertanyaan yang ditujukan kepada teman-teman yang berbahagia ataupun motivator kita malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustaz Dr. Abdul Bakri beserta kawan-kawan. To the point yang ingin saya tanyakan, yang pertama, kalau tidak salah saya mungkin bisa diluruskan. Dr. Ada sebuah pengalaman yang bunyinya lebih kita umat di dinara wal rahmah mana umatku maka akan dicabut badan dan arwah Islam dari umatku itu. Yang menjadi pertanyaan, apakah dengan kita hari ini membangun sebuah narasi besar terhadap Islam karena atau memang karena konsep hadis yang telah saya bacakan tadi itu merupakan, kalau memang sebuah narasi Islam oleh kita umat Islam yang besar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung ditanggapi apakah berdasarkan dari lalainya dengan uang dan bagaimana solusi untuk membangun narasi besar dalam ranah Islam. Silakan. Iya, terima kasih. Pertanyaan daripada Guru Erganyo, hadis yang dibaca tadi adalah dalam kitab Tuan baca Lumpian Kalam Kero di sini adalah dalam kitab Az-Zuhud Ibnu Abi Dunya, ya, kitab Zuhud Ibnu Abi Dunya. Nah, kita tidak menghukum masalah hadis sahih atau maudhu atau yang lain ataupun dhaif, tapi adalah secara substansinya benar, ya. Nuzian anu haibatul Islam, ya, akan tercerabut dari dirinya. Kalau masalah peng dan dinar dan nyomendo, maka tercabut dari hatinya, dari dirinya itu tentang haibatul Islam. Nah, ketika narasi hana terbangun ini, jadi gimana cara tengku? Saudara kasih begini. Sebuah ide untuk dibangun itu butuh waktu yang panjang dalam sejarah. Karl Marx dengan sosialisnya dia membangun sebuah narasi untuk melawan kapitalis. Ya, melawan memang yang kuasa pada saat Karl Marx lahir itu adalah kapitalis, orang yang napeng. Karl Marx melihat bahwa kaum kapital pemodal ini yang punya perusahaan, punya PT, punya pabrik, mempekerjakan banyak sekali pekerja, menurut dia itu terzalimi. Sekarang dia pikir bahwa bagaimana memperjuangkan kezaliman terhadap pekerja. Dia ciptakan ide baru yang namanya dengan sosialis, anti kapitalis. Berani tak? Ya berani dia. Kenapa? Dia memulai dari kisah real nyata yang dalam hidupnya. Sejak dia kecil dia melihat bagaimana orang tuanya yang bekerja dizalimi oleh perusahaan-perusahaan. Dia bangun idenya itu dengan menulis sebuah buku namanya Das Kapital. Bukunya sampai satu abad 20 itu, ya. Karl Marx itu bukan abad 20 lahir, tapi lahir abad 19. Bukunya itu abad 19, abad yang lalu. Terwujudnya, terpraktekkan ide daripada wacana atau grand narasi daripada dipegang oleh Karl Marx pada abad 20, satu abad kemudian. Kalau berhasil sebuah ide diperjuangkan oleh generasi ke generasi akan terwujud dalam bentuk praktek mungkin satu abad atau setengah abad paling cepat. Jadi mungkin uronyo menyenang gure-gure gitu nyo betuleh masalah besar kita nyo uronyo lalu dibaca oleh
setelah kita meninggal, dia kemudian terhenyak dengan ide itu, dia akan buat suatu hal yang baru, cucu kita melanjutkan, mungkin Mbak Cucu yang keput, baru yang terwujud. Panjang masalahnya Ustaz? Iya panjang. Panjang tentu. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, panjang. Maka kita butuh kepada pemikir-pemikir kita yang jeli melihat masalah hari ini apa, dia tulis, dia analisa, kemudian dia sebarkan idenya. Nggak terwujud masa kita, hanya terwujud menyenai cara ngurunyo, hanya terwujud kadang langsung pada masa kita, boleh jadi. Kalau terwujud langsung, boleh jadi itu gagal ketika kita meninggal. Maaf cakap, lagi Hasan Tiro, ya. Apakah salah beliau? Tidak salah. Apakah gagal beliau? Belum tahu lagi. Pokoknya sangka melain becuknya. Apakah terwujud dengan cepat? Kita tidak tahu. Ada yang perjuangkan lagi tidak? Kita tidak tahu. Generasi selanjutnya masih merasa senang dengan ide ini, manfaat tidak? Itulah yang akan terwujud nantinya dalam sejarah, akan diuji semuanya. Semua pemikiran itu akan diuji. Ya, baik. Ya, akan terwujud pemikiran. Ya bro, terwujud sih lagi Karl Marx, sosialis, terwujudnya Uni Soviet. Kok cukup bahaya sampai Indonesia kena invasi sosialis pada saatnya. Ya, gara-gara ide Karl Marx-nya. Ramai yang memperjuangkan. Nah, sekarang kalau kita ingin, Ustaz, kita ingin syariat Islam ini adalah yang ke depan menjadi grand narasi kita. Kita perlu kepada masyarakat pemikir bagaimana masalah pendidikan, Islam dalam bidang politik seperti apa? Nah, generasi anaknya akan dipegang lebih higher loh. Insya Allah menang akan terwujud secara orang yang seperti itu, dan Anwar Ibrahim menjadi contoh untuk hari ini. Contoh daripada seorang yang komitmen narasi yang sendiri. Boleh ya. Anwar Ibrahim bagaimana dia punya sendiri. Kemampuannya saat ini hanya terwujud. Tambang dalam penjara 20 tahun. Siap juga. Dalam penjara dia baca banyak sekali buku. Kemarin ketika dia terlantik pertama, kemudian datang ke Jakarta yang mendengarkan dan melihat menonton pidato daripada Anwar Ibrahim, saya sendiri melihat dan membaca dan mendengarkan sampai 5 kali saya dengarkan pidato Anwar Ibrahim. Ini pidato lainnya dike daripada pembesar Indonesia benar-benar. Ajaib. Anwar Ibrahim yang pegang liganya mandum yang nak kamu belajar di Al-Azhar dalam masalah politik. Apa dari Anwar Ibrahim ke daripada sosok negara. Untuk sampai Anwar Ibrahim kepada tokoh-tokoh Indonesia itu, dia harus mendekam dalam penjara 20 tahun. 20 tahun juga. Lalu kemudian siap idenya hana akan berubah, haji tetap lagi lemah. Dia kemudian sekarang terpilih. Sekarang ide Anwar Ibrahim sedang diuji. Sanggup nggak dia menjadikan generasi di Amerika di Malaysia senang dengan ide Anwar Ibrahim atau tidak? Kalau mereka senang dan Anwar Ibrahim berhasil untuk memberikan inspirasi, generasi Malaysia boleh jadi akan mengusung ide lebih lanjut Anwar Ibrahimnya. Akan jadi grand narasi yang lain di Malaysia. Luar biasa ide Anwar Ibrahim. Hanya pemimpin Islam yang berani Anwar Ibrahim. Sehingga tuan tulis di sini, maaf cakap becut di halaman terakhir, yaitu halaman 4. Halaman 4 dari makalahnya. Seorang pemikir Britania Raya, jika ada pemimpin sebuah tentang Islam, maka agama ini akan kembali politik dunia. Anwar Ibrahim cuma perlu dia di Malaysia diterjemahkan yang dipikirnya, maka politik Islam itu akan menguasai panggung dunia. Karena apa? Karena contoh, ternyata grand narasi Islam sanggup dipegang di Malaysia, yang akan berimbas ke Indonesia untuk generasi akan. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, ini karena
suasana masih aman dan nyaman dan tidak terasa, kita buka untuk dua penanya kepada Teguh dan Bapak Bisi. Diawali dari Teguh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat yang kami muliakan, Syekh Dr. Amri Fahmi, kemudian Syekh Ustaz Fadil, dan guru yang hadir. Yang belum tuan izin temayang dari volume sampai poinohan. Nah, untuk titik poin ini, nanti yang pertama ini ceria yang harus kamu karena luas. Terima kasih. Kemudian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada yang tujuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ketua Umum PII Aceh Utara. Dari awal kita sudah menikah ya. Berawal dari sejarah perjuangan umat Islam di Indonesia, yaitu satu perjuangan dari syariat untuk mengusir penjajah di Indonesia. Terutama kita tokoh di sini yaitu Turkiya. Namun di keselanjutannya bahwa kita ada juga perjuangan gerakan yang berakhir dengan perdamaian. Namun di sini tujuan semua dengan hari ini yaitu NKRI, Kesatuan Republik Indonesia. Apakah negara Republik sudah menuju kepada syariat Islam atau sesuai dengan negara yang dimaksud dalam konsep syariat Islam? Itu yang terutama. Dan selanjutnya kita memahami dari bahwa pemimpin itu berasal dari rakyat, maka bentuklah karakter Allah wabarakatuh. Kita mari silakan dari kandang. Bismillahirrahmanirrahim. Pendidikan antara Aceh dan anak itu harus dulu, tetapi di daerah lain jika sudah, apakah syariat Islam dengan melanggarnya HAM ada perbedaan ataupun sekarang kita lihat di sekolah menyetatu dan lebih luar biasa bagi kita kok kamu sebagai guru ini agak bermasalah, tetapi dianjurkan dalam Islam untuk menjadi anak cerdas, anak menjadi masa depan pada sekolah luar akan mati. Tetapi orang tidak luar
dikarenakan mereka ekonomi yang sangat terbatas. Mungkin dari kamu di KMPI nyaman. Setelah Ustaz, mari kita jawab 4 pertanyaan dahulu. Kembali dari pertanyaan dari Bapak Besi Din tadi, kriteria pemimpin. Yang kedua dari Bapak Besi, yang kedua permasalahan moral, korupsi, dan kemiskinan. Bagaimana narasi yang cocok dan sesuai dengan yang ini. Yang selanjutnya, NKRI sesuai tidak dengan syariat Islam. Yang berikutnya, pemimpin dari kalangan masyarakat sesuai tidak dengan kriteria Umar bin Khattab. Dan yang terakhir, HAM. Silakan Ustaz. Ya, telur nepingan ya, panjang cik hai dapat dulu. Yang pertama Ustaz, tegatan dari cik dia bedanya, man jadi kriteria itu yang perlu Ustaz. Hai kata tengah manamnya, hana ngumpul dalam kriteria urun. Ya, boka untuk kecil dah pegah ino. Idon wacana sebagai kecil di kampung karena pegah grand narasi idon apa sehingga bisa terpilih. Yang pertama supaya jelas. Ya, Rupanya kok bisa terpilih? Gimana cara grand narasi ini pegah? Ya, supaya mungkin hukum didapat ke presiden yang berhasil. jawabannya dijawab dengan Ya, pertanyaan. silakan. Silakan. Syekh. Ya. Lunduan gesi 2 periode. Masya Allah, ayo. 1 periode ke 2 periode. Masya Allah. Jadi lunduan nagih kekayaan lucu. Ya, Lu nak moto. ya, Jadi ketika urang sakit lo belum gesi. Ketika urang sakit segala macam lo pakai penolong. ya, Tidak saya pungut biaya. ya, ya. Yang pertama. Yang kedua, dipandang oleh masyarakat lunduan, lo mampu dari ke pegabat, dari ke imum, dan dari ke segala macam. Ya. Lagi yang terpilih dan sebagai isi kedua. Allahu Akbar, takbir. Ya. Untuk Kampung Drone, kabupaten yang berhasil itu berarti pertahankan untuk heboh periode kecil. Ya, begitulah cara membangun grand narasi. Jadi Kampung Drone itu tinggal yang kena long kekecilannya don handal pilih, supaya dilanjutkan grand narasi drone. Supaya belum tahu pri long, ya. Kemudian dang timung long, carang pegahaba long, ganteng long hitam manis gitu. Sama. Ya. Jadi nanti ketika hana sama lagi drone akan bermasalah Kampung Drone kalian. Karena apa? Mereka sudah terdidik dengan profil drone. Begitulah terwujud. Maka beginilah kriterianya. Setiap kampung mungkin saja berbeda dengan kebutuhan mereka. Nah, kita tahu juga. Jadi kriteria umum di luar sampaikan je, ya. Kalau tulis ino takwa, wara, adil yang lainnya hana pegah tunggu, hana pegah kamu yang berpuisi. Cuma yang umum terjadi ataupun yang ingin saya sampaikan secara umum dalam kajian kepemimpinan, sampaikan ada 3 hal. Yang pertama, seorang pemimpin dia memiliki visi misi yang jelas dan kuat dan nampak dedikasinya mempertahankan idenya yang dijaknya tabenya. Perjuangannya untuk itu, jelas ide pikirannya itu kanya. Yang dijaknya saja diperjuangkan, hartanya dipakai untuk itu, ilmunya dipakai, orang-orang diajak untuk ide dia tersebut. Jadi jelas visi misinya itu. Enggak visi misi itu dibangun pada saat mau kampanye, nyan hatoi. Maka kita lihat siapa sebenarnya orang yang kita pilih, dari awal cik lagi nyan genyan. Setelah lagi drone, saya kecil terpilih kasih gula kecil cik nanti dipre atau ya sudah jelas. Lalu mereka menginginkan model seperti ini. Ada visi misi yang bagus, sosialnya bagus, kemudian orangnya cakap, akhlaknya baik. Mungkin itu diterjemahkan dalam bahasa nilai. Visi misi yang jelas dan dia berkorban hidup untuk visi misi itu. Abepeng untuknya. Kemudian yang kedua adalah siap dia untuk bermugamarah bahasa Arab di. Mugamarahnya apa? Mugamarah adalah kesiapan sebuah tantangan, siap rugi, siap menang dan siap untung. Dia siap tanggung itu, bertanggung jawab terhadap sebuah keputusan yang akan diambil. Nyo sisinya terserah kafir non muslim nyan harus atau lagi nyan. Ya. Orang kafir juga seperti itu, ya. Mau jadi pemimpin, ya, dia harus siap dengan mugamarah itu. Ibenci le urang, ya, terbit dari PNS lah gitu, ya, siap nih loh demi sebuah ide yang dia perjuangkan, ya, begitu setelahnya mugamarah dia. Kemudian
siap mengambil keputusan yang tepat pada waktu yang tepat dan bertanggung jawab. Nyol heboh. Terlambatnya sebuah perubahan secara politis di sebuah tempat itu adalah karena pemimpinnya tidak pintar mengambil keputusan pada saat yang tepat. Menyalda bicok keputusan hana behe tanggung jawab akhirnya baicok le orang yang dihelon itu. Haknya sebenarnya pada saat dia jadi pemimpin, saat itu dia harus teken ini. Kanun je misal apa menduk, tapi nya berbeza le pakan bah orang dihelon mentau nya hati nya tanggung jawab itu. Ini model pemimpin yang tidak bisa kita model orang seperti ini tidak bisa dipilih karena apa? Tidak mampu untuk siap mengambil keputusan yang tepat pada waktu yang tepat, maka akan terlambatlah perubahan yang baik dalam masyarakat. Maka hari-hari ini kalau ketika dipilih DPR ke, begitu juga terpilih siro bupati gubernur ke, orang ni selama kenyan udep yang ngongon kenyan buat nak tegas orang ni visi misi kenyan jelas secara akhlak, yang dari akhlak kenyan apa sebenarnya akhlak kenyan yang dia memang gubi gom nyampre mendo menyenang rumah-rumah siap sampai gebaya kenyan. Ini sejak kampanye atau psikolog kampanye. Psikolog kampanye sekarang ni yang buat kenyan. Berarti ini punya visi misi bagus. Ya, kemudian di kampung kenyan dalam organisasi kenyan, beliau itu tegas enggak orang di, tegasan orang di. Ada rogo siap dengan keputusan kenyan. Sejak pajarnya kawai kah? Bagus. Ini ada 23 hal ini yang kami sampaikan tadi. Setidaknya seperti itu, wallahu a'lam. Ya. Berikutnya bagaimana generasi dari masyarakat yang rusak moral, korupsi dan miskin. Silakan Ustaz. Bagus, saya senang ini tangan ini ya. Tanya udah pegah generasi sering tanya urung kampanye uke akan pegah masalah kemiskinan. Kemiskinan lah menyo urang kakaya maka asal pur kagat nyo lain mandumpah. Nah tuh dengar urung kalian. Ini sosialis, komunis seperti ini. Pada masa Nabi ada nggak sahabat yang miskin, nggak punya rumah, nggak ada yang mereka makan? Ada tidak? Ada. Apakah itu masalah bagi Nabi? Datian bawa nyo ke Islam, orang ngatin dong. Oh no. Justru sahabat yang miskin ini pergi kepada Nabi SAW mengadu apa kepada Nabi? Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Ya Rasulullah, orang kaya ini sudah bawa banyak pahala. Yusalluna kama nusalli wa yusumuna kama nasumun wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Nyo orang kaya ge semayang lagi kamu semayang, ge sedekah lagi kamu ge puasa lagi kamu, ge sedekah, kamu hana. Ya Rasulullah, kami minta keadilan. Keadilan asoprut atau keadilan masalah pahala? Ini loh orang miskin yang didik sama Nabi. Jadi kemiskinan bukan sebuah masalah yang tanya udah pegang bahwa nyo ke masalah menyahana gatir mentira orang mandum hana masalah. Itu orang negara-negara hari ini Amerika, Kanada, dan alhamdulillah saya udah pernah ke Denmark dan di Swiss saya tinggal beberapa bulan. Swiss, Denmark itu adalah Finlandia, 3 negara paling bahagia di dunia. Dengan tingkat negara yang memang stabil sekali, ekonomi bagus, semuanya bagus. Mereka nggak punya permasalahan, banyak masalah apa? Bunuh diri. Swiss ada di sana yang namanya dengan klinik bunuh diri di Zurich, kota Zurich. Ino orang Swiss hanya ino karu masalah apa? Boleh tidak ada kanun membebaskan orang bunuh diri secara kemauan sendiri? Dengan pula kanun ino, dengan pula undang-undang. Masalah mereka hana orang teroris apakah pokoknya hana ipohroy. Man orang de nya. Hana orang tro paling bahagia. Jadi masalah mereka muncul juga. Jadi ternyata masalahnya kalau kita kaji secara Islami kembali kepada masalah apa? Pedoman hidup dan akhlak yang mulia. Dan Aceh telah berhasil dalam hal ini pada saat terjadinya tsunami menjadi contoh bagi orang luar. Bahwa cepatnya recovery Aceh dan orang Aceh tidak ada yang bunuh diri gara-gara terjadi tsunami. Hana orang Aceh. Dan dengan cepat mereka untuk move on. Lehnya juga yang camp di tenda pengungsian. Hana masalah. Nya tingkah orang Aceh. Punya awak Jepang ipohroy dalam di tenda pengungsian. Awak Aceh hana. Iman orang Aceh berarti menjadikan mereka siap dengan masalah hidup yang parah.
Nyan hayu Aceh. Lalu sekarang masalah mental akhlak mereka, yang jadi masalah. Nah, kita semua sepakat, masalah akhlak ini merosot, bagus. Apakah mau kita jadikan narasi akhlak ini, etika, ini menjadi narasi penting untuk politik Aceh ke depan, sehingga masalah pendidikan yang akan kita galang dengan baik, kita akan suarakan dengan baik? Bisa jadi. Finlandia telah melakukan yang demikian. Finlandia menjadi negara pertama terbaik pendidikan di dunia. Begitu juga Islandia. Islandia adalah negara kecil tahu dengan kutub. Masalah mereka adalah anak-anak muda yang banyak mereka tidak mau kawin, kemudian banyak sabu-sabu, kemudian minum alkohol, dan mereka tidak mau untuk berpendidikan dengan baik. Pokoknya hanya ingin untuk pendidikan namanya. Pokoknya sabu-sabu, kemudian minum alkohol, berzina, itu saja hidup mereka, anak muda mereka. Pada tahun 90-an, mulailah politikus-politikus dan juga para elit di sana menyuarakan bagaimana anak muda menggantikan gaya hidup anak muda. Ini menjadi tren dan menjadi narasi yang dibangun oleh Islandia. Akhirnya apa? Terpilihlah seorang pemimpin Islandia yang masalah anak muda pertama bikin, hana lain. Orang tua hana bikin masalah anak muda yang lainnya haitem kawin li, kemudian haitem belajar, ancur dan gerongnya mungkin. Dibuatlah sebuah konsep oleh pemimpin yang terpilih tahun 90-an, sehingga anak muda ini akhirnya produktif kembali setelah dalam kepemimpinannya setelah 5 tahun. Terpilih lagi dia. Uronyo di dunia, anak muda yang paling produktif menurut search Mbak Google adalah anak muda Islandia setelah 20 tahun kemudian. Itu keberhasilan membangun generasi. Ini kalau bikalan pun masalahnya yang dibikin, maka politik baik lagi nya. Yang masalah akhlak anak muda, mau kita besarkan tidak? Sehingga untuk masa itu, Belelo yang pegahaba menawarkan konsep seperti apa harus kita buat. Ini Islanda bisa menjadi sebuah topik penting untuk kita pelajari anak muda gimana cara. Padahal kafe yang kau rumus nah, ya. Termasuk pemain kuat, termasuk mereka masuk dalam piala Eropa. Islandia dulu nggak masuk piala Eropa, tapi ketikanya masuk piala Eropa, Islandia. Padahal tempat lapangan paling sulit di Islandia, lapangan bola. Penduduknya sedikit lagi, tapi masuk. Mana? Allah a'lam. Berikutnya Ustaz, Lu tua yang jauh, dia sih, anak masalah. Padahal bang yang jauh yang baik, ya. NKRI sesuai juga dengan syariat Islam. Istilah syariat Islam kita harus pilah dulu. Syariat Islam makna politis, syariat Islam atas nama kanun, atau syariat Islam atas nama syariah secara menyeluruh yang diturunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini 3 pemahaman yang harus dipilah. Yang syariat Islam merupakan karena kanun rawi. Jadi itu adalah syariat Islam yang ada dalam kanun, yang bukan yang hanya dalam kanun tiba teman. Itulah. Itu namanya pemahaman syariat Islam yang hanya sebatas anak dia, legalitas. Ada syariat Islam makna politis. Itu susah untuk kita definisikan. Gimana syariat Islam secara politis yang bermaksud? Ada syariat Islam yang merupakan Quran Sunnah yang diturunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekarang syariat Islam itu menjadi 3 dalam pemikiran orang Aceh itu. Nyo harus tanya pilah-pilah ya. Pakai untuk menghukum NKRI ini sesuai dengan syariat Islam. Ya kan? Harus dipilah itu. Oh, yang lagi patron Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adakah tentangan konsep NKRI dengan Al-Quran itu sendiri dalam praktek yang pernah dipraktekkan oleh Nabi, para sahabat setelah itu dalam masalah kenegaraan atau tidak? Ini menjadi sebuah kajian, ya, sebuah kajian karena konsep NKRI adalah konsep baru di dalam model negara yang terwujud dalam sejarah, konsep baru juga. Ya.
Konsep baru juga. Dan juga dilahirkan oleh ada para ulama. Ini ijtihad para ulama. Kita kemudian kita mengkaji lebih lanjut terhadap itu. Konsep syariat Islam yang kita maksud tadi. Maksud syariat Islam legalitas atau syariat Islam yang sifatnya adalah menyeluruh sekali itu. Yang dia kajinya konsep ini menyeluruh Bandung. Ya, Pak. Ya, begitu. Yang terakhir Ustaz dari Abang KNBI menyangkut dengan HAM. Mungkin bisa dijabarkan dan ditanggapi. Silakan Ustaz. Baik, Lontua Kemah agak memang raya betul. Karena saya dididik di kampung ini di ujung lebat memang jauh belang jauh le. Jauh mesti, orang mesti menyahanam pakai betul. Jadi karena belah tahun Lontua di Mesir, jadi gaya ini lagi Mesir betul Lontua Kemah. Sang hana senyum sagai Ustaz. Ya. Lontua Kemah. Ya. Tapi nyaman, aman dan mantap Ustaz. Oh, ternyata Kemah itu Lontua yang dimuliakan. Masalah HAM-nya kiban dengan syariat Islam. Baca tapohan ini ino kasalah. Kawan ya. Kiban yo masalah HAM. Saya ingin sampaikan bahwa HAM itu sendiri adalah hak asasi manusia, konsep daripada yang dibuat oleh PBB. Konsep yang dibuat oleh PBB sekarang masuk bagian HAM adalah LGBTQ. Jadi LGBT dianggap bagian daripada HAM dan kampanye daripada PBB sampai uronyo. Lalu dari sini kita tahu berarti HAM itu referensinya adalah bukan agama, tapi referensinya adalah pemikiran orang barat yang dibuat kemudian diaplikasikan melalui PBB, melalui kesepakatan negara-negara. Muncullah fakta yaitu HAM. Semua negara yang masuk PBB itu harus mendeklarasikan dan memperjuangkan HAM tersebut. Kita selaku orang muslim, kita menerima HAM ini sesuai dengan koridor syariat kita. Sesuai dengan koridor syariat kita. Kalau seandainya apa yang diterapkan dalam HAM sesuai dengan syariat kita, ya kita terapkan. Kalau tidak, sesuaikan dengan syariat kita. Yang kedua, yakinlah bahwa syariat Islam itu dalam aplikasinya lebih baik daripada HAM itu sendiri yang menjadi kesepakatan dunia. Selaku muslim wajib kita percayai, yakini seperti itu. Ustaz, ciban cara mana ada kan dia poh seandainya hana di solat. Kenyaman. Nabi dipegang hanya poh, tapi HAM dipegang hanya poh, tapi hanya poh. Rasulullah bersabda, poh yang kiban, yang jeut, darban ghaira mubarrih, pukulan yang tidak melukai. Nabi ambil sepotong daripada siwak, lalu beliau pukulkan. Nah, sesuai dengan HAM. Lebih baik daripada itu. Anak itu tahu orang tuanya perhatian, yang merasa orang tuanya marah dengan dia, tidak ridho. Ada. Sedangkan HAM Barat, udah 18 tahun anak itu boleh keluar dipegang punya galai. 18 tahun anak-anak di Barat itu. Makanya di antara diskusi ya, Bangguo dari New York, alhamdulillah sempat sama-sama sementara New York. Orang tua paling khawatir tentang masa depan anaknya setelah 18 tahun. Itu termasuk dalam HAM. Di Barat, di Amerika, misalnya anak bilang bahwa lon akan pindah rumah, hana tinggal dengan ayah dan umi. Jangan pernah nelpon saya, tanya-tanya di mana saya, jangan protes apa yang saya lakukan secara HAM. 18 tahun kemudian. Tapi Islam sah mana? Wa sahibuhuma fi dunya ma'rufah. Berbeda dengan konsep HAM berarti yang dibuat oleh PBB. Ya, kita harus sesuaikan dengan syariat kita dengan keyakinan penerapan syariat Islam, akhlak Islam itu lebih baik daripada konsep HAM. Menyena orang tepu salah berarti praktek syariat Islam tanya yang mungkin hana betul. Bukan syariat Islamnya yang salah, prakteknya yang salah mungkin, tapi yang pasti lebih baik daripada HAM. Ya, begitu. Untuk terakhir 5 menit Ustaz, mungkin untuk closing statement yang selanjutnya akan disambung dengan kesan dan pesan oleh Walid nanti. Silakan. Alhamdulillah. Ya. Pesan saya terakhir adalah kisah yang terjadi
bersama Nabi SAW. Ini pesan untuk siapa saja ke depan yang mau naik menjadi pemimpin, mau naik menjadi mengambil jabatan untuk mengurus umat. Daripada Abu Zar, an Abi Zar qultu ya Rasulullah, ala tasta'miluni? Abu Zar bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, tidakkah engkau memakaiku untuk mengurus umat? Ya. Yang Nabi SAW, wahai Abu Zar, tidakkah engkau memberikan sedikit aku tanggung jawab mengurus umat? Faqala, ya, qala fadaraba biyadihi mankibi. Lalu Rasulullah memukulkan, maaf, Abu Zar di pundak beliau. Jadi maaf, ini Abu Zar datang kepada Nabi, ngomong dekat-dekat, lalu kemudian bilang, ya Rasulullah, tidakkah engkau memakai aku untuk mengurus sedikit urusan umat? Fadaraba ala mankibi. Rasulullah kemudian memukulkan gerabah bahu daripada Abu Zar. Apa kata Nabi? Ya Abu Zar, innaka dha'if wa innaha amanah wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah. Wahai engkau ini lemah, kata lemah. Ya. Dan ini yang kamu minta ini adalah amanah. Dan hari kiamat ini adalah nanti amanah ini merupakan kehinaan dan nadamah, penyesalan. Illa kecuali, ya, akhadha bihaqqiha wa adda alladhi alayhi fiha. Riwayat Muslim. Kecuali amanah ini benar dan menunaikannya dengan benar, itulah yang akan menang dan sukses nantinya. Asai ka soleh ka turun langsung. Kesalehan seseorang dalam bidang politik belum tentu dia pasti jadi bisa pemimpin atau mengurus masalah umat. Dia perlu lebih daripada soleh dirinya kepada sesuatu yang sifatnya mampu untuk ambil amanah beban umat dan tanggung jawab, komitmen secara baik dalam mengurus banyak masalah. Siapa Abu Zar itu bukan orang yang soleh. Orang yang soleh sangat zuhud dia para sahabat. Tapi Nabi dengan tegas, "Gamoh, masalahnya hasil kata. Nyo berkain mentakun kepada so yang akan ukur, baik akan tapi berkain kun ron lemah hanapah politik ukur. Berkain nak kun calon. Nah, di antara katanya ingin nafsu politiknya muncul. Satu bagi kopi siro dua pegahnya nyakendon lain si apa nih apa do. Itu kan betul. Nanda. Itu balik nasi. Drone abang lemah masalahnya. Kalau sehingga begitu yang betul-betul memang agak-agak macam wadah tapi betul-betul mangat tapi deh. Bukan naik dengan nafsu syahwat politik, bukan. Mari kita kritisi daripada calon-calon ukur. Dan begitu juga kepada yang lebih baik, yang kurang lonya apa? Mungkin bila ada kesalahan kata, kurang ta'zim kepada guru-guru yang badil, adun-adun dan memandung, tuan jemaah, aku luqauli wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mungkin sedikit saya ingin menanggapi, walaupun mungkin tidak bisa berapi-api seperti Ustaz Amrul Fadmi. Mungkin tadi terkait dengan syariat Islam. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, kita diberi kewenangan untuk menerapkan salah satunya adalah syariat Islam, kekhususan, keistimewaan kita. Kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 kita beri kekhususan untuk kemudian juga punya kekhususan yang beda dengan daerah-daerah lain berdasarkan MOU Helsinki 2005. Tentu kita memang beda untuk diterapkan termasuk masalah pakaian. Kemudian juga
juga selanjutnya di bidang munakahah, dan selanjutnya kita sekarang sudah tahap ke bidang muamalah dengan lahirnya kanun LKS. Dulu lahir kanun tentang syariat, tentang pakaian, kemudian lahir tentang pernikahan, kemudian lahir tentang pokok-pokok syariat Islam, dan sekarang 2018 lahir kanun tentang LKS, lembaga keuangan syariah, yang mengatur tentang muamalah kita. Tentu kita selalu berkata, saya bukan sampai mana syariat Islam yang kafah. Nah, ini sebenarnya proses-proses ke kafah itu sudah kita coba dan kita ingin lebih baik ke depannya. Maka kalau memang narasi kita adalah bagaimana penerapan syariat Islam di Aceh ini sekafah mungkin, nah tentu kita akan mendukung proses-proses, progres-progres dan tahapan-tahapan menuju ke sana. Dan kita yakin selama kita bersama, insya Allah syariat Islam ini akan menjadi salah satu narasi besar kita ke depan. Kemudian terkait dengan kemiskinan, salah satu menurut saya solusi kemiskinan adalah kualitas pendidikan. Setiap kita masalah pemberantasan pedalaman perkotaan ini, maka dengan pendidikan solusi untuk kemiskinan solusi. Semua usia sekolah itu harus sekolah. Semua tidak melihat gaya miskin, tapi pemerintah dan juga semangat daripada kita semua, dari kaum baik kaum duafa maupun kaum pedalaman itu harus punya semangat untuk mencapai pendidikan yang setinggi mungkin. Ya, kita tahu banyak tokoh-tokoh yang di awal memang berasal dari pedalaman, berasal dari keluarga miskin, tapi dengan terus melakukan dan berjenjang dalam pendidikan, mereka berhasil untuk berubah nasibnya. Dan terakhir terkait dengan narasi jangka pendek, kalau tadi katanya grand desainnya, saya melihat apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat Al-Hujurat 12, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun fala tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha, yaitu wahai orang-orang yang beriman, jauhkanlah olehmu prasangka, karena memang di balik prasangka itu ada dosa, dan juga janganlah mencari-cari wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan saling bergunjing. Malah dalam hadis yang tadi dibacakan oleh guru kita tadi itu juga ada sambungannya, yang salah satunya adalah ketika kita tinggalkan amal ma'ruf nahi mungkar, tinggalkan nahi amal mungkar, dan juga ketika nazaat minhu haibatul Islam, akan terlepas dari kita haibah Islam dalam martabat Islam ketika kita tinggalkan amal ma'ruf nahi mungkar. Maka ke depan untuk tidak saling suudzon, untuk tidak saling menggunjingkan, untuk tidak saling mencari-cari kesalahan siapapun, yang kita kedepankan adalah bagaimana mengungkapkan kualitas daripada calon kita, bagaimana kita berpolitik secara cerdas dan santun. Ini mungkin menjadi narasi pendek kita ke depan. Kalau ketika ini terjadi, ketika kita berpolitik secara cerdas, secara santun, politik yang berkualitas, yang hanya mengedepankan kebaikan-kebaikan dari si calon, hanya mengedepankan kualitas dari si calon, insya Allah ketika kita tidak saling suudzon, tetap berhusnuzon, kemudian tidak saling bergunjingkan, kemudian juga kita hilangkan saling berburuk sangka, insya Allah ini narasi pendek kita yang akan kemudian jadikan kita ini memilih dan juga mencalonkan orang-orang yang memang berkualitas nantinya, dan insya Allah juga akan menghasilkan para pemimpin-pemimpin baik legislatif maupun eksekutif yang juga berkualitas, insya Allah. Mungkin ini dari saya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada Ustadz Fadil Rahmi. Kami informasi